Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore untuk kita semuanya. Salam sehat. Kembali lagi ketemu dengan saya di mata kuliah Kimia Lingkungan. Kalau minggu kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang atmosfer. Salah satu fungsinya itu adalah menjaga suhu bumi agar tetap moderat. Nah, kali ini kita melanjutkan topik materi yang akan kita bahas kali ini pada pertemuan ketiga ini adalah efek rumah kaca dan lubang ozon. Oke, sebelum masuk ke situ, kita lihat kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah mempelajari topik ini. Yang pertama, harus dapat menjelaskan tentang efek rumah kaca. Jadi, apa itu efek rumah kaca? Kemudian dapat menjelaskan peran efek rumah kaca. Apa pentingnya efek rumah kaca? Kemudian dapat menyebutkan gas rumah kaca. Apa saja gas yang tergolong gas rumah kaca? Kemudian dapat menjelaskan pengertian lubang ozon dan dapat menjelaskan senyawa yang berperan dalam merusak ozon. Oke. Pertama, kita bahas tentang pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu merupakan peristiwa peningkatan suhu bumi akibat terperangkapnya energi matahari oleh gas-gas yang terdapat di atmosfer. Jadi gas-gas yang ada di atmosfer itu dapat menjerap energi matahari. Kenapa bisa energi matahari terperangkap? Itu peristiwanya itu mirip seperti yang terjadi pada rumah kaca ya. Dimana pada rumah kaca itu sinar tampak itu bisa menembus kaca, sedangkan sinar inframerah itu diblok, tidak menembus atau tidak melewati kaca. Jadi kalau ada di sini rumah kaca ya, rumah kaca, kemudian ini ada sinar matahari. Sinar matahari ini ada yang sinar tampak ya, sinar tampak atau visible, vis. Ini bisa masuk sampai ke dalam. Tapi kalau dia ada IR sinar inframerah, ini tidak bisa masuk, alias diblok ya, diblok. Nah, ketika sinar tampak ini bisa masuk, sebagian ini akan diserap oleh material atau benda-benda yang ada di dalam. Akibatnya akan terjadi penurunan energi. Kita tahu bahwa UV vis ini, sinar tampak, memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan infrared atau sinar inframerah. Sehingga ketika terjadi di sini masuk, terjadi pengurangan energi, maka di sini akan berkurang menjadi energinya menjadi setara dengan IR. Akibatnya IR ini tidak bisa menembus kaca ini sehingga dia terperangkap di dalam kaca. Jadi tidak bisa keluar dia di sini. Karena kaca ini memblok IR. Ini peristiwa yang terjadi pada rumah kaca. Jadi peristiwa ini dimanfaatkan ya pada daerah yang memiliki musim dingin, di mana pada musim dingin
itu cahaya, kalau ada cahaya matahari itu masuk ke dalam, akan ditahan, terperangkap di dalam, dan menyebabkan suhu udara di dalamnya itu hangat. Begitu pula yang terjadi di atmosfer. Gas-gas yang ada di atmosfer itu bertindak seperti kaca yang bisa menahan energi sinar matahari. Nah, yang akibatnya itu menyebabkan terjadi peningkatan suhu akibat terperangkap oleh gas-gas tadi ya. Nah, peningkatan suhu bumi secara progresif dan terjadi secara menyeluruh, ini yang disebut dengan pemanasan global. Jadi peningkatan suhu tidak hanya berlangsung di suatu daerah, tapi sudah berlangsung di daerah yang lain ya, menyeluruh dan terjadi secara progresif. Jadi naik terus ya. Ini yang disebut dengan pemanasan global. Kemudian kita bahas peran efek rumah kaca secara alami. Jadi secara alami, efek rumah kaca ini bermanfaat. Bermanfaat kalau kita bahas minggu yang lalu itu tentang menjaga suhu bumi tetap moderat. Itu karena gas-gas yang ada di atmosfer itu dapat mencerap energi matahari dan melepaskannya pada malam hari ya. Kalau tidak ada gas-gas yang mencerap energi matahari itu, maka pada malam hari suhu bumi itu sangat dingin sekali. Nah, seperti ini ya, ini ada sinar matahari masuk ke atmosfer, menyebabkan suhu bumi itu naik, hangat. Kemudian setelah sampai ke bumi, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, sudah barang tentu yang dipantulkan memiliki energi yang lebih rendah karena ada yang diserap tadi. Energi itu bersesuaian dengan energi inframerah. Nah, kita tahu bahwa inframerah itu tidak dapat melewati gas-gas karena gas-gas itu mirip seperti kaca ya. Gas-gas itu akan menahan energi sinar matahari yang berada dalam rentang IR tersebut, sehingga menyebabkan suhu di bumi itu hangat ya. Nah, kalau yang ini kita lihat ya, yang ini yang nomor 2, yang ini yang energinya turun ya, tapi ada juga yang energinya tetap tinggi sehingga akan bisa melewati gas-gas yang bertindak seperti kaca tadi. Kemudian ini ya, yang nomor 4 ini beberapa radiasi inframerah yang ditahan oleh gas-gas di atmosfer itu menjaga agar planet bumi ini tetap hangat. Jadi efek rumah kaca itu secara alami itu bermanfaat dalam menjaga suhu bumi tetap moderat. Tetapi ini sebagai catatan ya, gas-gas yang berperan dalam menahan energi matahari itu jumlahnya itu meningkat ya dari konsentrasi alaminya. Jadi bertindak seperti kaca, ini meningkat ya.
konsentrasinya meningkat gini ya, seiring waktu, sehingga makin banyak energi radiasi matahari yang ditahan, mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu bumi dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pemanasan global ya. Oke. Nah, tadi kita singgung bahwa ada gas-gas di atmosfer itu yang berperan dalam menjebak atau menjerap energi radiasi sinar matahari. Gas-gas itu gas-gas yang bertindak yang dapat menjerap itu bertindak seperti kaca yang tadi kita bahas ya. Nah, ini yang disebut dengan gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini gas-gas yang dapat memerangkap energi matahari dan karena dia bertindak seperti kaca. Nah, apa saja gas-gas tersebut? Jadi tidak semua gas ya. Gas-gas yang dapat merangkap energi matahari atau disebut juga gas rumah kaca ini adalah gas CO2 atau karbon dioksida, kemudian ada uap air, kemudian ada metana C4, ada NOx nitrous oksida, kemudian ada senyawa hidrokarbon terhalogenisasi, misalnya HFS, perfluorkarbon, PFC, dan belerang heksaklorida. Ini adalah senyawa-senyawa yang dapat menjerap energi sinar matahari atau disebut juga gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini memiliki kemampuan dalam menjerap energi panas matahari per molekulnya. Jadi kalau kita bandingkan kemampuannya per molekul, itu ternyata yang lebih besar kemampuannya itu adalah senyawa-senyawa senyawa hidrokarbon terhalogenasi, yaitu ini ada HFCS, ada PFCS, ada SF6. Ini memiliki kemampuan yang paling besar. Kemudian diikuti oleh nitrous oksida, selanjutnya ada CH4, kemudian ada CO2, kemudian H2O. H2O ini juga bersifat sebagai rumah kaca. Makanya kalau kita pada hari sebelum hujan, awan itu rasanya panas karena adanya uap air di atmosfer yang menghalangi lepasnya energi matahari. Nah, karena keberadaan CO2, jadi memang yang paling besar kemampuannya itu adalah yang ini ya, yang senyawa-senyawa terhalogenisasi ini. Tapi dari gas-gas ini yang paling besar konsentrasinya di atmosfer itu adalah CO2 ini. CO2 dan H2O. Tapi CO2 ini lebih besar dari H2O dan keberadaannya itu besar juga, sehingga CO2 inilah yang memberi efek paling besar ya, efek paling besar dibandingkan dengan gas yang lain ya, karena konsentrasinya yang CO2 ini konsentrasinya yang besar ya, lebih banyak ya, apalagi pada pembakaran senyawa hidrokarbon. Setiap pembakaran senyawa hidrokarbon itu menghasilkan CO2. Aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil, senyawa hidrokarbon itu menghasilkan CO2, sehingga konsentrasi CO2 di atmosfer itu semakin meningkat, mengakibatkan CO2 menyumbang kontribusi yang paling signifikan dibandingkan dengan gas rumah kaca yang lain.
Oke, itu adalah gas rumah kaca. Selanjutnya kita membahas tentang lubang ozon ya. Yang pertama, kita bahas pengertian lubang ozon. Sebelum ke situ, kita bahas dulu ozon ya. Ozon itu molekul yang tersusun atas 3 atom oksigen. Ozon ini bisa ozon ini kalau dia berada di atmosfer ini berperan dalam melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet C dan sebagian ultraviolet B. Ini sudah kita bahas di atmosfer minggu yang lalu pada saat kita membahas fungsi atmosfer yang berperan dalam melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Tapi ozon ini juga bersifat merusak ketika dia berada di troposfer, karena ozon ini kan bersifat oksidator ya. Nah, kita membahas ozon yang ada di stratosfer ya. Nah, ozon yang ada di stratosfer ini sudah kita bahas minggu yang lalu, itu dapat bereaksi dengan sinar UVC dan sebagian UVB, sehingga tidak akan sampai ke bumi ya. Nah, di lapisan stratosfer itu terdapat siklus pembentukan dan perusakan ozon. Jadi secara alami itu terdapat siklus ini, pembentukan dan perusakan ozon. Di bagian ini kita lihat ya, yang ini pembentukan ozon ini ya. Pembentukan ozon. Jadi O ditambah O2 menjadi ozon di sini. Ini pembentukan ozon ya. Pembentukan ozon. Ini secara alami pembentukan ozon. Kemudian di sini terjadi perusakan ozon di sini. Di sini perusakan ozon. Perusakan ya. Perusakan ozon. Nah, ini berlangsung secara alami, ini berlangsung seimbang. Jadi ozon yang terbentuk dengan ozon yang yang rusak itu sama ya, konsentrasinya sama. Yang terbentuk dengan yang rusak itu sama secara alami ya. Tapi dengan adanya senyawa tertentu yang nanti kita sebut sebagai senyawa perusak ozon, maka siklus ini akan terganggu ya. Nah, siklus ini akan terganggu yang mengakibatkan jumlah ozon yang terbentuk itu lebih sedikit daripada ozon yang rusak. Nah, penurunan konsentrasi ozon akibat yang rusak itu lebih banyak daripada yang terbentuk. Penurunan konsentrasi ozon di suatu daerah itu yang disebut dengan lubang ozon. Jadi lubang ozon itu bukan seperti lubang ya, bukan berbentuk, kalau lubang itu kan bentuknya seperti benda padat ya, sedangkan ini adalah gas. Jadi ini lubang ozon ini merujuk kepada penurunan konsentrasi ozon di suatu tempat ya. Nah, ini senyawa perusak ozon. Senyawa yang dapat menurunkan konsentrasi ozon di lapisan stratosfer dengan cara mengganggu proses pembentukan. Sudah kita bahas tadi bahwa ozon yang terbentuk itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang rusak. Jadi yang rusak itu akibat adanya
senyawa perusak ozon. Apa saja senyawa perusak ozon itu? Itu ada yang disebut CFCs, fluorkarbon, kemudian HCFS, ada halon, metil bromida, karbon tetraklorida, dan metil kloropom. Nah, bagaimana jalannya perusakan itu terjadi? Seperti ini ya. Ini misalkan kita punya C C ada golongan CFC ya, CFCl ya, atau yang senyawa yang mengandung halogen, ini ada klor ya. Jadi ini bisa mengalami pemutusan dengan dengan bantuan sinar UV ya. Jadi sinar UV itu dapat memutus atom Cl membentuk radikal nih. Jadi ini terputus membentuk Cl, atom Cl. Kemudian atom Cl inilah yang bereaksi dengan ozon. Jadi harusnya ada ozon, dia malah bereaksi dengan Cl ini membentuk O2 dan ClO. Nah, ClO ini juga dapat bereaksi dengan ozon di sini. Ozon dengan bantuan sinar UV menghasilkan O2. Kemudian ClO ini bereaksi dengan NO membentuk ClONO. Kemudian ClONO akan menghasilkan NO dan Cl lagi. Jadi Cl ini dihasilkan lagi yang nanti bereaksi lagi dengan O3, begitu seterusnya. Jadi ini merusak ozon karena dia bereaksi dengan ozon. Ini yang menyebabkan ozon di stratosfer itu konsentrasinya menurun ya. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang polusi udara. Saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Salam sehat untuk kita semua.